Gue harap Nikita sama musuh-musuhnya tidak terpancing oleh dukungan Raya Jelita. Oke, jangan kalian merasa bahwa Raya Jelita mendukung kalian, terus kalian Hola netizen yang tercinta, perseteruan antara mantan sahabat Nikita Mirzani dan Fitri Sahuteru kini makin memanas dan memasuki babak baru. Setelah dikatakan anjing oleh Nikita Mirzani beberapa hari lalu, akhirnya Fitri Sahuteru angkat bicara. Melalui live di media sosialnya, Fitri membahas pernyataan Nikita Mirzani yang menghujat serta membuka aibnya satu persatu. Fitri terlihat tenang dan tersenyum menanggapi mantan sahabatnya tersebut. Dalam live-nya, ia menyebutkan bahwa dirinya tidak akan pernah menanggapi 3 orang. Adapun dugaan orang hilang ingatan tersebut tertuju pada Nikita Mirzani, mantan sahabatnya sendiri. Sindiran tersebut diduga untuk Nikita Mirzani yang melupakan kebaikan Fitri padanya. Netizen yang berbakti menyimpulkan hal tersebut lantaran Fitri disebut-sebut sebagai orang yang banyak membantu Nikita Mirzani dalam masa sulitnya. Pertikaian antara Fitri Sahuteru dan Nikita Mirzani telah cukup lama semenjak 2 tahun lalu. Nikita Mirzani menyebutkan dirinya memilih menghindari Fitri karena memberikan pengaruh buruk terhadap hidupnya. Mulai dari Nikita Mirzani mengalami banyak kerugian material selama bersama Fitri hingga dimanfaatkan dalam hal kurang baik. Nikita Mirzani menyebutkan dirinya sering tidak dibayar Fitri saat kerja sama bisnis. Dari situlah Nikita Mirzani mulai menyadari bahwa pertemanan mereka membawanya ke hal keburukan. Namun setelah 2 tahun memendam rasa kesalnya, Nikita Mirzani akhirnya meluapkannya. Nikita Mirzani yang dikenal sangat frontal tersebut tidak segan menyebutkan Fitri sebagai penipu serta penjual beli wanita. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itu lagi rame banget Nick Nir berantem sama Fitri Sahuteru. Jared tahu nggak masalahnya apa? Paham kagak? Diem aja komen dong. Seru banget berantemnya. Lu bayangin ya, dulunya deket banget, udah kayak apa ya? Udah kayak wah deket banget deh. Lebih dari biji, tahu nggak, biji kodok. Sekarang ribut pada berdua. Gue kagak ngerti masalahnya apa. Cuma pengen ngomong doang. Kayaknya jangan pada deket-deket banget deh. Udah tuh. Apa ya? Ya, Nikita Mirzani lagi mengungkapkan emosinya, dia berantem sana sini huru hara ya. Sebenarnya dengan musuh-musuhnya ya. Sebenarnya kasihan juga lihat dia, itu kan pasti dia harus menggencet mentalnya untuk kuat menghadapi beribu-ribu masalah di masalahnya gitu ya. Begitu juga dengan musuh-musuhnya sebaliknya. Nah, di sini gue tidak akan membahas Nikita Mirzani berantem kepada musuh-musuhnya. Kenapa? Karena udah banyak yang bahas. Kalau gue bahas lagi jadi basi gitu ya kan. Karena musuhnya Nikita Mirzani juga teman gue. Jadi gue kalau mau ikut campur juga bingung nih ya kan. Gue suka sama Nikita. Satu lagi yang kubu sebelah itu adalah ada temen gue, dia ya temen gue nggak mau lah, itu salah satu kakak yang berjasa buat gue juga di masa-masa lalu gitu. Jadi biar aja lah, oke? Nah, tapi lebih ke sini, belajar dari emosi Nikita dan musuh-musuhnya yang meledak-ledak. Gue harap Nikita sama musuh-musuhnya tidak terpancing oleh dukungan Raya Jelita. Oke, jangan kalian merasa bahwa Raya Jelita mendukung kalian, terus kalian orang Raya Jelita, netizen pada dukung gue kok gitu. No, di Konoha ini, dari situ kita berkaca. Di Konoha ini, makanya gue tidak akan mau nolong orang sesama Konoha kecuali dia itu temen gue, saudara gue yang gue pilih. Karena orang-orang yang jadi temen dan saudara gue itu gue pilih dulu. Karena gue ini tanpa orang lain, gue punya duit banyak. Tuh kulitku nih, semulus bulu angsa tiap naik mobil nih, kena AC mobil. Nah, kalaupun gue mau menolong warga Konoha yang tidak ada hubungannya dengan gue, dia harus benar-benar fakir kismin yang tidak main medsos, yang tidak nonton layar kaca. Tiba-tiba gue bantuin aja. Nah, gitu. Karena Konoha ini iri-irian, gak akan mau dia nolong sesamanya itu tulus, gak akan mau dia. Justru ada orang jatuh dia senang. Itulah sifat warga Konoha. Nah, jadi gue bilang aja sama Nikita sama musuh-musuhnya bahwa jangan merasa kalian didukung sama Raya Jelita ini. Raya Jelita ini jahat, guys. Kalian itu cuman, kita sebagai konten kreator, artis, public figure, kita tuh cuman dijadikan tontonan, hiburan mereka
buat karena mereka itu hidupnya udah susah di kampung. Kan rata-rata netizen TikTok itu kan rumahnya di gubuk-gubuk di hutan-hutan dekat gunung, atau di Jabodetabek pun pinggir-pinggiran, atau di dekat laut sana. Mukanya juga muka-muka BULUK, miris lah. Yang pakai bedak 35.000 pun nggak putih-putih. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang mendukung kalian. Kalian itu cuma dijadikan tontonan oleh rakyat jelita yang memang haus tontonan, karena mereka itu otaknya kan udah SDM IQ 58, butuh hiburan karena hidupnya udah susah begitu. Jadi kesimpulan adalah jangan sembarangan menolong warga Konoha. Jujur di sini saya tidak mengompori, tapi saya menyayangkan sekali terjadinya satu hal permusuhan. Entah apa perselisihan ini, saya tidak tahu detailnya. Hanya saja sudah sebaiknya di antara kita semua harusnya yang orang yang terdekat untuk memberikan saran yang baik, itu mengakurkan atau paling tidak menengahi dan tidak sampai menjadi sulut gitu loh. Paling tidak menetralkan. Karena saya rasa dua-dua ini dulu saling menyayangi, saling menghargai, dan bahkan yang satu kakak ini tampil begitu depan untuk membela sang adik pada saat ada satu peristiwa. Ya, di sini balik yuk, kita zaman zaman Indonesia yang dulu dong. Damai, tentram, saling menghargai, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Aduh, jangan seperti ini, apalagi kalangan kelas atas ya. Berikanlah yang terbaik, dan hidup Anda berdua kan borjuis ya. Ya, tunjukkan borjuis itu gitu loh. Intelek ya. Jangan ribut-ribut di medsos. Ya, kalau punya masalah selesaikan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Dan harusnya jadi penengah juga di antara mereka itu. Karena gini loh, kan malu juga, udah tua, ngapain sih saling umbar aib. Semua hidup pasti punya aib. Saya pun pasti banyak aib. Kita sama-sama belajar, sama-sama menghormati, saling menghargai, dan yang terpenting merenung. Ya, yang gede dihabisin, yang kecil dihabisin juga ya. Jadi yang gede dikecilin, yang kecil malah dihabisin. Jadi aman dunia ya, aman banget gitu loh. Jadi budaya yang dulu saya kangen sekali. Budaya tidak berbaran, tidak saling mengatain orang, saling menghormati, saling menghargai. Bicara dari hati ke hati itu jauh lebih tenang, jauh lebih utama. Kita dikubur juga butuh orang lain. Walaupun kita kaya raya, butuh orang untuk mengafanin kita, membawa kita ke kuburan. Oke? Itulah hidup. Ya, jadi jangan hanya kekayaan yang kita timbulkan, tapi kita melupakan hidup ini untuk apa sih? Hidup hanya sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.